Selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Ekmarit Sulumona. Eh, saya akan membawakan presentasi eh, terkait mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Materi presentasi yang akan saya bawakan ialah pertama, analisis komparatif teknologi mobile, ialah soal nomor satu. Kemudian literatur review perkembangan teknologi perangkat bergerak, soal nomor 2. NIM saya 2401 0102 0221. Dosen pengampu Agung Riyadi, Eskom Mkom. Kita mulai dari tujuan dan struktur. Tujuan presentasi ialah memenuhi tugas UTS berupa video presentasi mengenai tugas 1. Ada 2 soal nomor 1 dan 2. Kemudian menyajikan analisis perbedaan pendekatan pengembangan mobile dan ringkasan jurnal ilmiah terkait. Kemudian struktur pembahasan bagian 1, perbedaan Kotlin Java atau natif vs Flutter Dart atau cross platform. Bagian kedua ialah ringkasan 5 jurnal literatur review, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Kita mulai dari perbedaan dasar bahasa dan platform. Dari aspek pendekatan Kotlin Java atau native Android, perbedaan native development. Kemudian di Flutter Dart atau cross platform development. Kemudian dari sisi bahasa utama, di Kotlin didukung oleh Google atau Java, sedangkan di Flutter Dart dikembangkan oleh Google. Kemudian platform fokus di Kotlin atau native Android, khusus untuk Android menggunakan Android SDK. Kalau di sisi Flutter Dart yang menggunakan multi platform Android OS, web desktop, satu code base. Kemudian dari aspek kompilasi, Kotlin Java kode berjalan di Java Virtual Machine atau JVM. Kemudian perbedaan pada Flutter Dart ya dikompilasi ahead of time atau AOT secara langsung ke native code. Berikutnya arsitektur performa dan pengembangan UI. Performa dan efisiensi. Di sisi native, performa optimal, efisien, dan ukuran aplikasi lebih kecil. Sedangkan di cross platform, performa mendekati native tetapi ukuran aplikasi cenderung lebih besar atau menyertakan Flutter Engine. Kemudian dari sisi pengembangan UI, di native UI dipisahkan atau XML layout atau menggunakan Jetpack Compose. Kemudian di sisi cross platform, UI dibangun dari widget base sistem dalam kode Dart, mendukung hot reload atau pengembangan super cepat. Kemudian akses fitur, di sisi natif akses penuh ke API dan fitur hardware Android. Sedangkan di cross platform memerlukan plugin atau bridge untuk mengakses fitur spesifik. Kasus penggunaan ideal.
jika kita menggunakan Kotlin Java, itu penggunanya ideal adalah adalah aplikasi Android only yang sangat kompleks dan memerlukan performa maksimal, efisiensi memori, dan integritas hardware atau sensor atau GPS yang intensif. Tim develop memiliki skill set Kotlin atau Java. Kemudian pilih Flutter.dat atau cross platform jika target utama adalah jangkauan multiplatform atau Android atau iOS. Membutuhkan time to market yang cepat dan efisiensi biaya atau single code base. Desain UI yang konsisten di berbagai platform menjadi prioritas. Selanjutnya kita masuk di literatur review. Nomor 1, judul jurnal State of the Art Cross Platform Mobile Application Development Framework, atau yang tulis Stemberger tahun 2025. Hasil temuan kunci Flutter, ada Flutter, React Native, dan Net UI dominan. Flutter memiliki tren search interest tertinggi. Kesimpulan, cross platform adalah strategi kritis untuk efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian jurnal kedua, Effectiveness of Kotlin with Java in Android App Development Task, atau Bjorn pada tahun 2020. Jurnal kedua, Effectiveness of Kotlin with Java in Android App Development Task, yang ditulis Bjorn Hansen tahun 2020. Hasil temuan kunci, Kotlin menghasilkan kode 40% lebih konsis dan null pointer exception lebih rendah. Kesimpulan, keunggulan Kotlin terkonfirmasi empiris, terutama pada kode consistentness dan null safety. Jurnal ketiga berjudul Comparison of Java, Flutter and Kotlin atau Native Technology for Sensor Data Driven Application. Ini tulis Naoki tahun 2021. Metode kunci experimental study menggunakan testing dengan Android profiler. Hasil temuan kunci, Java menunjukkan performance terbaik untuk sensor processing, Flutter kompetitif untuk UI heavy application. Jurnal keempat ialah Cross Platform Mobile Development Approach the Framework, yang tulis Ahmad tahun 2022. Metodologi kunci Systematic Literature Review Study, itu tahun 2012 sampai 2022. Hasil temuan kunci framework utama React Native, Flutter, dan Xamarin. Tantangan device fragmentation dan performance. Selanjutnya review jurnal kelima, judul jurnal Design of Experience of Mobile Application Pilot Survey. Penulis dan tahun Sande Sara dan teman-teman, ditulis tahun 2022. Tujuan penelitian mengeksplorasi preferences dan persepsi tentang UI atau UX dengan desain aplikasi mobile. Hasil temuan kunci parameter usability dan user experience kritikal untuk suksesnya aplikasi. Kesimpulan, kesuksesan aplikasi bergantung pada komprehensif UI atau UX design. Development harus mempertimbangkan berbagai parameter secara holistik. Pada slide kali ini kita menarik kesimpulan umum.
tren teknologi, ada trade-off antara efisiensi development atau Flutter dan performa atau kualitas pada kode Kotlin. Rekomendasi: pemilihan teknologi harus didasarkan pada tujuan proyek atau performa maksimal vs cross platform dan workflow workload aplikasi. Faktor kritis sukses aplikasi, keberhasilan aplikasi sangat dipengaruhi oleh usability dan user experience atau UX. Oke, di sini saya menyertakan 5 daftar pustaka tadi yang sudah saya bawakan dan saya review. Ini semua sudah saya dari Bjorn Hansen dan teman-teman, ditulis tahun 2020. Kemudian Now Rochi dan teman-teman ditulis tahun 2021. Dan Stemberger ditulis tahun 2025 dengan judul State of the Art Cross-Platform Mobile Application Develop Framework. Kemudian 4 ada Ahmad dan teman-teman ditulis tahun 2022 tentang berjudul Cross Platform Mobile Development Approach and Framework. Yang kelima adalah jurnal Sandesara dan teman-teman ditulis tahun 2022 dengan judul Design and Experience of Mobile Application. Next. Oke, sekian presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat malam.